Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita manusia yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat dan umat yang setia hingga akhir zaman. Ibu, sehat Bu? Alhamdulillah. Benar. Benar sehat. Sehat badannya. Sehat dompetnya. Ini kenapa pada tengok-tengokan pas ganti dompet? Ibu, Bapak dan juga pemirsa ini dimanapun saja ada berada. Alhamdulillah hari ini seperti biasa ya. Kita bersilaturahim dalam program kesayangan kita semua yaitu Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, dan hari ini kita ada di Masjid Harapan Mulia di Bekasi. Ini orang Bekasi, Masya Allah ya. Itu dari pagi udah nyampe di sini. Dan seberapa kali kita kunjungin masjid, ini termasuk masjid yang jamaahnya cukup banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Dan seperti biasa juga pemirsa di rumah, hari ini kita akan bahas tema yang dekat dengan keseharian kita, yaitu larangan mengambil hak orang lain. Boleh nggak ngambil hak orang lain, Bu? Ah, boleh. Nah, untuk membahas ini kita akan mengkajinya dari Al-Quran. Nanti kita akan bedah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Tidak hanya terjemah tapi juga kajian tafsirnya. Bersama dengan guru-guru kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama izinkan saya mengucapkan salam takzim dan hormat saya untuk Al-Mukarram Ustadz Zaki Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini masih bawa sorga Bu. Masih bawa sorga ya. Baru balik dari Mekah Madinah kemarin ini nih. Alhamdulillah, ya, bener, kan? masih diikutin malaikat. Ya Allah, ya Allah. Malaikat apa nih? Malaikat apa? Anda mau ngomong? Israel kali. Puas Bu, puas. Kita belum ngomong udah kick duluan. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, makasih Ustadz udah datang. Siap. Ini baru nyampe tadi malam, bela-belain datang kemari Bu. Buat ibu-ibu semua di Harapan Mulia nih, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz. Sebelah Ustadz ada Habib yang ganteng banget. Biasanya nih kita lihat di bulan Ramadan kemarin, itu di channel Robito ya. Itu ada Isa dan Dading ya? Ading ya, Isa dan Ading itu membahas tentang kajian-kajian keseharian dari sudut pandang agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib Isa Al-Kaf. Masya Allah, sehat ya Bib? Alhamdulillah, berkat doa antum. Masya Allah, ngelihat Habib ibu-ibu langsung pada ngelihat, ya Allah Bib udah zuat belum Bib katanya. Rahasia negara itu. Ya salam. Ya Habib, makasih ya Habibi sudah hadir di sini. Sama. Terima kasih. Di samping Habib Isa hadir bersama kita guru kita Ustadz Abdul Aziz Sidki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau ini dari Kementerian Agama ya Ustadz ya. Kementerian Agama yang nanti akan membahas tema kita mengenai tentang apa dampaknya kalau orang makan makanan yang haram ya. Nanti kita dengerin kajiannya. Bu. Ya. Bu. Ya. Siap buat denger kajian? Ya. Baik, nanti saya kasih kesempatan juga sama ibu-ibu yang mau curhat. Tapi sebelumnya saya mau ajak kita semua untuk menyaksikan tayangan yang viral berikut ini. Inilah rekaman kamera pengawas saat dua perempuan diduga ibu dan anak mencuri di toko kosmetik Pasar Ciranjang, Jalan Raya Cianjur, Bandung, Cianjur, Jawa Barat. Modusnya, para pelaku menanyakan berbagai produk kosmetik yang akan digunakan anaknya untuk belajar merias. Namun saat penjaga toko lengah, pelaku kemudian menggasak sejumlah produk kosmetik yang terpajang. Korban mulai sadar saat para pelaku sudah tidak ada dan melihat beberapa barang jualan sudah hilang. Hal ini diperkuat setelah melihat rekaman kamera pengawas. Nah, kalau kayak gini udah maling nih Bu. Yang paling nyebelinnya kadang-kadang pakainya kudungan lagi. Ya kan, kesehariannya nggak berjilbab, dia pakai baju yang panjang, gamisnya, belagak nanya-nanya, tangannya masuk ke, ya kan, masuk ke dalam laci. Ada yang pernah ngambil duit orang dalam laci, belagak nanya apa kayak gini, ngambil barang-barang dari toko, ya kan gitu. Padahal kesehariannya nggak begitu, ya. Cuman jadi modus yang ngejelekin
ngejelekin kita yang benar-benar emang berhijab karena keimanan kepada Allah. Nah silakan Ustadz, sebelum Ustadz jawab saya kasih ini dulu ya kesempatan sama ibu-ibu untuk mau curhat atau mau bertanya. Silakan ibu, siapa yang mau curhat? Silakan. Ya mana? Mana ibunya? Ya silakan ibu. Mana ibu? Ya silakan. Mic-nya tolong dibantu. Bukan siapa curhat ini ya? Saya bukan dia tanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ening dari Majelis Taklim Harapan Mulia Tarumajaya, Bekasi Utara. Pak Ustadz, pada zaman sekarang ini kan belum diterapkan hukum Islam. Apakah dengan hukum penjara bisa mengurangi atau menghapus dosa si pencuri? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz nih, ibu-ibu nih mungkin gregetan ya kan, hukum yang kita jalani kan hukum positif di negara kita. Sedangkan Islam kan ngajarin kita pakai hukum secara hukum Islam. Apakah itu juga bisa mengurangi ya kan dia untuk tidak melakukan itu lagi ataupun perbuatan dosanya? Silakan mungkin sambil menjawab pertanyaan tadi dan juga menjawab Fiti tadi. Silakan Ustadz Zaki Mirza, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang David Khalik atas waktunya. Habibana Kiai kita doakan beliau semua panjang umur. Amin. Allah berkahkan dunia akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Memang setiap apapun yang Allah larang itu pasti ada hikmahnya. Setiap apapun yang Allah perintahkan itu juga pasti ada hikmahnya. Manusia hidup kudu pakai aturan. Betul nggak Bu? Betul. Kalau nggak pakai aturan hidup jadi berantakan. Ada 3 hukum yang harus kita taati. Allah menyampaikan atiullaha, taatlah perintah-perintah Allah. Yang kedua, wa atiur rasul, ikutilah sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, jangan lupa wa ulil amri minkum. Ada aturan pemerintah yang kudu kita taatin. Betul, Indonesia nih emang peraturannya bukan peraturan syariat Islam. Tapi sebagaimana memang perintah Allah tadi, wajib hukumnya untuk mentaati undang-undang dan aturan pemerintah. Pasti ada manfaatnya. Cuman kita ini kadang bukan karena kesadaran, tapi karena takut sama aparat tertentu. Betul nggak Bu? Contoh, ada orang nih anak muda naik motor, nggak pakai helm. Di lampu merah dipegat sama polisi. Mana STNK? Dikasih. Mana SIM? Dikasih. Ditanya, kenapa bang kok lampu merah udah nggak berhenti, nggak pakai helm? Jawabannya apa? Saya nggak tahu ada bapak. Nah, kalau saya tahu ada bapak saya berhenti. Berarti kesadarannya bukan karena menjaga keselamatan diri, tapi karena takut sama Bapak polisi. Ibu-ibu juga begitu, kesadaran hukumnya masih parah. Kenapa? Ini makhluk satu-satunya di atas dunia yang model begini nih nggak ada saingannya. Kenapa? Ngeri dah kalau ini udah naik motor metik ngalah aja dah. Iya, kenapa Ustaz? Sen kanan belok. Kiri. Hukum itu kita taati sebenarnya buat kepentingan kita sendiri Bu. Bukan buat orang lain. Pertanyaannya tadi, izin ya Habib Kiai, bagaimana kalau di penjara? Kan memang itu aturan dan resiko, konsekuensi yang harus kita jalani supaya manusia sadar. Manusia itu kan beragam Bu, sama kayak bocah. Ada yang tibang dipelototin udah sadar, ibu punya anak, kita larang nih, lu jangan minum es ya. Kenapa? Ntar pilek. Ada bocah yang baru kita bilang, langsung gak berani. Betul gak? Betul. Ada yang mata kita kudu keluar dulu. Ya. Nah baru dia sadar. Ya. Ada yang kudu angkat tangan dulu. Nah baru. Ada yang kejedot dulu baru sadar.
Ya, ya. Bener nggak? Betul. Jadi manusia itu beda-beda. Tujuan hukum satu supaya sadar. Intinya kan apa? Jangan mencuri. Mencuri itu sama saja merugikan diri sendiri. Ya. Faktor utama orang mencuri itu karena dia nggak bersyukur dengan yang Allah titip. That's the point. Jadi kalau nggak mau mencuri ya banyak-banyak bersyukur. Tadi lihat tuh, menyolong bedak. Emang kurang tebal apa bedak? Ya Allah, mana nomornya nomor 4 lagi. Pas yang diembat salah lagi. Iya. Nomor 6. Nomor 6 yang buat jenazah. Tahu aja. Jadi kalau iri sama dengki mah Bu, apa juga jadi halal, betul nggak? Nah maka dari itu sekarang banyak-banyak bersyukur. Kita kalau dapat hukuman niatnya satu supaya sadar diri. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih banyak Ustaz Zaki Mirza. Silakan Habib Isa, fadhol. Bismillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mohon izin Ustaz Zaki, Kiai, makasih banyak Bang David. Ibu-ibu percaya enggak Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita adalah zat yang maha kaya? Percaya enggak Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita semua yang selama ini kita turutin, kita taatin adalah Tuhan pemilik alam semesta? Percaya enggak kalau Allah sekaligus pemilik alam semesta, zat yang maha kaya sekaligus Allah maha pemurah lagi maha pemberi rezeki. Kalau percaya nurut aja sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti rezeki Allah sendiri yang anterin kepada kita. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kita bertakwa, jaga diri kita, jaga ketaatan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tahan diri, enggak ngambil hak orang lain, Allah akan berikan kita jalan keluar dari segala macam permasalahan hidup. Jangankan ekonomi, semua permasalahan kita sepelik apapun ketika kita balik sama Allah, Allah akan bukakan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Karena Allah khairur razikin, maha pemberi rezeki yang terbaik. Satu rezeki, pintu rezeki ditutup, Allah anterin lewat pintu rezeki lainnya. Satu pelanggan hilang, Allah Subhanahu wa taala antarkan lewat pelanggan lain. Satu rezeki yang haram yang kita tahan, kita nggak mau ngambil karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Ia akan memberikan kita sesuatu yang lebih baik yang kita tinggalkan karena kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Sisanya setelah kita takwa, jaga diri kita untuk menaati Allah, takut jauh dari larangannya, maka tugas kita serah diri aja sama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu cukup bagimu kata Allah. Fahuwa hasbuh, itu cukup bagimu. Kamu bertakwa kemudian kamu berserah diri sama Allah Subhanahu wa taala. Innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah pasti akan menjalani apa yang menjadi urusannya Allah Subhanahu wa taala. Urusannya Allah sebagai pemilik alam semesta. Urusannya Allah sebagai zat yang maha kaya. Sekaligus urusannya Allah sebagai zat yang maha pembagi rezeki. Enggak usah takut, enggak usah khawatir. Karena qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah sudah menciptakan ukuran dari segala macam yang Allah ciptakan. Dari segala macam yang Allah kehendakin terhadap diri kita. Yakin pasti itu yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Tugas kita apa? Jaga ketakwaan dan bersyukur. Terima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti setelah kita bersyukur baru nikmat itu akan ditambahkan kepada kita. Atau setidaknya nikmat itu akan disimpan buat kita. Allah ganti nanti di hari kiamat saat semuanya menjadi kekal. Nikmat itu akan datang dalam bentuk yang kekal. Kalau nikmat datang semuanya di dunia, kita nikmatin sebentar. Harta kita banyak luar biasa bejibun. Yang kita nikmatin sesuap, dua suap, nasi. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal Kiai. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz, silakan.
Baik, Ustadz Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi pertanyaan dari Ibu dan juga melihat video ya tadi itu, memang betul kata Ustadz Mirza, kata Habib Isa, bahwa memang yang pertama terkait dengan hukum ya. Betul kita harus taat terhadap ulil amri. Dan memang Indonesia ini tidak menganut kepada satu hukum tertentu, hukum Islam khususnya. Tapi jangan lupa Ibu, bahwa di Indonesia juga hukum-hukum Islam banyak diakomodir di Indonesia ini. Contoh umpamanya Ustadz Zaki, maaf ya, haji ya. Haji itu diatur di secara resmi undang-undang ya. Kemudian apakah kita sholat? Apakah ada larangan sholat? Tidak ada. Zakat Ustadz Mirza, itu juga ada undang-undangnya zakat. Jadi memang betul kata Ustadz Mirza tadi bahwa walaupun Indonesia tidak menetapkan satu hukum Islam sebagai khususnya di ini, tapi di yang lain hampir semuanya itu diakomodir di negara Indonesia. Ya. Jadi saya kira terkait dengan hukuman ya, penjara, itu adalah salah satu dari upaya pemerintah dimanapun itu supaya pelaku itu jerah, efek jerah. Makanya ada penjara mungkin macam-macam itu ya. Nah itu adalah kita lihat dari sisi itunya Bu. Ya. Ya kita lihat dari sisi penjaranya itu. Ya. Walaupun Ustadz secara Islam kan ada hukum kisos ya. Kalau orang mencuri itu katanya tangannya kan harus dipotong. Nah tetapi harus lewat proses pengadilan. Dan ditanya kenapa dia mencurinya dan lain sebagainya. Nah Betul. itu kan seolah-olah buat kita orang awam kadang-kala pertama suka dipelintir. Atau juga kedua kita ngerasa bener gak sih kalau caranya kayak gini secara Islam hukum negara ini bertentangan gak sih? Gitu loh Ustadz. Gitu. Iya, memang itu yang menjadi perdebatan di kita, di negara kita ini ya. Tapi pada prinsipnya begini, saya kira bukan bentuk hukumannya, tapi efek jerahnya itu. Efek jerahnya. Efek jerahnya itu saya kira toh juga dihukum, belum tentu ketika dihukum dengan potong tangan umpamanya ya, itu belum tentu efek jerah juga. Ya. Tapi yang penting itu efek jerah dari hukuman itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan tadi video yang mencuri tadi itu ya, memang kalau kita kembali lagi kepada kita, Allah telah memberikan rizki kepada kita, Allah telah mencukupkan kita rizki untuk ibu-ibu, untuk semua kita. Nah sekarang bagaimana sikap kita? Tadi ayatnya yang surat Al-Baqarah ayat 72, washkuru, betul kata Habib tadi, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan yang kedua, qanaah, menerima apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Jika kita punya sikap itu, insya Allah deh Bu, nggak ada niatan kita untuk mengambil hak yang bukan hak kita atau mengambil hak orang lain. Baik. Saya kira itu, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan jawaban dari 3 orang guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini. Bu, Bu, ini ngeliatin bengong nggak ngerti apa takjub? Bu, Bu, boleh nggak ngambil hak orang Bu? Nggak boleh. Ngambil barang orang boleh nggak? Ngambil laki orang boleh nggak? Kenceng banget lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi bahasannya ya. Bicara mengenai larangan mengambil hak orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Terima kasih banyak Ustadz Bahrudin yang tadi sudah membacakan ayat suci Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 38. Dan langsung saja kita simak kajiannya bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Zaki Mirza. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Pemirsa Cahaya Hati Anyus yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang berbahagia dengan warna kerudung yang warna-warni, mudah-mudahan ini menunjukkan hati yang selalu berbunga-bunga. Amin. Jauh dari irin dan dengki. Amin. Selalu dalam cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semua seragamnya udah pada lunas. Amin. Doa itu. Ya, ya, ya. Baik, tadi sudah kita dengarkan lantunan ayat suci yang begitu indah di dalam Al-Quran surat yang kelima, surat Al-Ma'idah, ayatnya ayat ke-38. Ayat ini berbicara tentang hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang mengambil, mencuri, merampok yang bukan miliknya. Bagaimana bunyi ayatnya? Tadi sudah kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassariqu wassariqatu. As-sariq itu muzakkar, pencuri laki-laki. As-sariqatu itu muannats, perempuan. Jadi dalam konteks ayat ini Allah menyasar pada hamba-hambanya baik laki atau perempuan. Tidak ada perbedaan. Ada yang nanya, Ustadz sekarang yang nyolong, yang nyuri manusia setengah mateng Ustadz. Maksudnya apa itu? Laki bukan, perempuan gak jadi-jadi. Iya. Nyolong, kosmetik lagi. La ilaha illallah, kita kan serba salah sama yang begini ya. Bener. Dipanggil abang pakai rok mini. Dipanggil mbak betisnya gede. Namanya Anggun, KTP-nya Mahmudin. Itu bagaimana? Sama udah, pokoknya Islam udah gak mengenal setengah mateng. As-sariqu was-sariqatu, gak ada perbedaan. Laki mau perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong kedua tangannya. Ini kalau kita kembali kepada hukum Islam. Tapi ingat, Indonesia ini adalah di bawah payung Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 45. Dan subhanallah memang ada beberapa hukum yang merujuk pada syariat Islam tapi tidak diterapkan secara permanen. Artinya apa? Apapun hukumannya termasuk yang diterapkan di Indonesia tujuannya satu, shock terapi, efek jera supaya yang mencuri itu sadar tidak mengulanginya lagi. Itu tujuannya.
supaya ada resiko, konsekuensi sehingga seseorang yang mencuri hak orang lain ketika dihukum, dipenjara, keluar dari penjara, dia mikir lagi supaya jera tidak mencuri hak orang lain. Satu hari di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi ada seorang sahabat yang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ada putri seorang raja di pasar ketahuan nyolong. Putri berarti perempuan. Kalau laki putra. Kalau setengah mateng putra putri. Ini Ustadz bagaimana sih? Gimana sih? Nah itu dia. Seorang putri raja mencuri. Ya Rasul, bisa nggak Rasul? Kan saya sahabat engkau ya Rasul. Ini anak raja ini bisa nggak usah dipotong tangannya dah. Kita cincailah, sama-sama tahu lah. Rasulullah berubah warna wajahnya sedikit marah. Marahnya Rasul bukan karena emosi, tapi karena tegas. Rasul berdiri, lalu Rasul mengatakan apa? Lau anna Fatimah binti Muhammadin sarakat. Kalau seandainya putriku Fatimah dia mencuri, jangankan orang lain, laqata'a Muhammadun yadaha, jangan orang lain yang motong tangannya. Nih Muhammad ayahnya yang bakal motong putrinya sendiri. Subhanallah. Disitulah sahabat diam nggak berani. Ternyata Rasulullah menerapkan hukum kepada siapapun. Ibu kebayang nggak kalau hukum ini ada di Indonesia ya? Ya Allah, berapa banyak orang yang tangannya sebelah doang di sini ya. Betul nggak? Tapi kita beruntung hidup di Indonesia. Tapi ya itulah Ibu, Masya Allah. Kadang hukum di Indonesia itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kalau yang nyolong ayam habis di penjara. Yang nyolong uang rakyat adem-adem aja. Betul nggak? Sepakat nggak? Aturan kayak anak muda sekarang dong, mundur wir. Saingan lo bukan yang nyuri rambutan. Nih saingan lo gua yang nyuri hati perawan. Ya salah. Aduh ya Allah, emak-emak pahamat nih romannya nonton TikTok semua ini. Jadi itulah fungsi hukum supaya ada efek jera. Intinya itu Bu. Kenapa? Di penjara itu kan sebenarnya juga memotong tangan. Tangan ini kan fungsinya bekerja. Betul nggak Bu? Betul. Dengan memotong tangan dia nggak bisa bekerja. Dengan maling di penjara dia nggak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya kan begitu. Keluar dari penjara harusnya taubatan nasuha. Maaf, ada hijrah, ada taubat. Orang hijrah belum tentu bertobat. Tapi orang yang bertobat udah pasti berhijrah. Jangan heran ya, banyak teman-teman public figure. Oh adalah pokoknya ya cakep-cakep udah pakai cadar. Copot. Betul nggak? Cakep-cakep udah berhijab. Lepas. Cakep-cakep udah rajin ke masjid. Balik lagi. Jadi bikin dosa lagi. Jadi yang namanya hijrah itu bukan sekedar tujuan. Tujuan paling akhir itu tabayatubu taubatan nasuha. Taubat yang gak mau ngulangin lagi. Baik, supaya mempermudah kajian tentang mencuri. Di zaman Rasulullah lagi nih cerita. Ada sahabat miara ayam, atu. Dipiara bener-bener sama dia. Dimandiin, disampoin. Ayam Ustaz? Disampoin. Ya Allah, ayam apaan tuh? Ya ayam di zaman Rasul. Oh iya. Ini orang benar-benar dia siapin buat Idul Fitri, buat Lebaran. Buat bikin opor kali ya. Ya. Malam takbiran dicolong orang. Lah stres. Ngamuk-ngamuk keliling kampung. Woi siapa yang nyolong gua? Gue sumpahin bisulan gak ngaso-ngaso. Pokoknya sakit gak sembuh-sembuh. Tiap hari nyumpahin yang nyolong ayam gak ketemu-temu yang nyolong ayam siapa? Berita ini didengar oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi dipanggil. Wahai sahabatku kenapa saya dengar teriak-teriak mulu di kampung.
Saya nyariin yang nyolong ayam saya Rasul. Siapa yang gak gedek coba. Lah 2 bulan miara. Mau lebaran bentar lagi malam takbiran diembat. Lah kesel saya Rasul. Saya sumpahin. Apa kata Rasul? Kalau kita dizolimin orang. Disakitin. Dijahatin. Kita nyumpain untuk orang. Sama aja kita nyumpain diri sendiri. Doain supaya dia sehat. Panjang umur. Berkah. Kalau kita doain nanti Allah yang kasih hidayah. Mudah-mudahan balik lagi tuh ayam. Amin ya Rasul, pulang dari sini saya nggak nyumpain lagi dah. Saya doain, ya Allah tiap habis sholat didoain sama dia tuh maling. Ya Allah maling biar pada sehat ya Allah. Lah maling didoain biar pada sehat. Lah hilang semua supermarket. Ya Allah biar pada sehat tuh yang nyolong ayam saya ya Allah kasih hidayah ngapa ya Allah. Bener Bu. Lah nyumpain berminggu-minggu tuh maling gak nyampe-nyampe ke rumahnya. Didoain 2 hari ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu. Lah abang siapa bang? Dilihat yang lagi nenteng ayam, 3 ekor. Abang siapa? Saya yang nyolong ayam abang bang, lagi malam takbiran. Oh nah ini nih yang gue tunggu-tunggu nih. Gue sumpahin lo gak nyampe-nyampe. Bener kata Rasul, gue doain lo nyampe. Itu ayam-ayam siapa yang bertiga? Ayam abang bertelur bang. Lah dicolong pulang udah bertelur. Alhamdulillah. Ya. Betul nggak Bu? Betul. Hilang 1 dapatnya 3. 3. Masya Allah. Tuh lihat. Ini ilmu buat kita. Yang selama ini banyak dizolimin orang. Banyak dijahatin orang. Dicolong hak kita. Dirampas yang punya kita. Satu alasannya kenapa orang ngerampas. Dia nggak bersyukur. Maka Rasulullah menyampaikan al-hasad yuzilul qalba. Orang kalau udah iri, orang kalau udah dengki, Masya Allah Bu, apapun gak pernah merasa cukup orang itu. Makanya dalam ayat ini Allah menyampaikan jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Satu azab, satu hukuman bagi orang ketika dipotong tangannya itu sebuah nasihat. Nasihat itu bentuknya macam-macam, betul nggak Bu? Orang nggak semuanya langsung sadar ketika dicubit. Ibu inget nggak? Saya bersaudara ada 6, nggak semua diempos langsung ngaji. Tahu diempos? Diapain diempos? Dicubit sampai pada biru. Iya. Ada yang diliatin langsung ngaji, ada yang kudu diplototin dulu, kudu ngaji dan lain sebagainya. Orang itu beda-beda Ibu. Betul. Makanya subhanallah buat para pencuri jadi nasihat nih buat kita. Udah bersyukur dengan apa yang kita punya. Banyakin kalimat alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Tuh jadi hikmah yang tadi dicuri ayamnya malam takbiran. Ibu kalau banyak sudah yang hilang dirampas hak kita oleh sahabat. Bahkan oleh besti-besti kita. Nusuk dari belakang. Ya Allah. Depan gue doang Ustadz baik, belakang gue mah cuy. Ada kayak gitu ada? Gak ada. Ada. Mana orangnya? Orang kampung saya. Di sini mah baik-baik. Ya, beda Tapi ya Ustadz ya? Beda. Beda apanya? Yang di kampung saya cek KTP-nya pindahan dari sini. Masya Allah. Ya, oke siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, gimana udah jelas? Alhamdulillah. Apaan? Au. Enak aja au. Bu, ada yang mau nanya? Silakan. Siapa yang mau? Angkat tangan yang mau nanya mana? Saya mau lihat. Mana? Banyak banget ini. Ya udah yang depan aja dah. Nama Bu, siapa pertanyaannya apa? Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indah Mindawati dari Majelis Taklim Masjid Al-Ikhlas Perumahan Geria Permata Indah Pahlawan Setia. Izin bertanya ya Pak Ustadz. Siap. Bagaimana dan apa akibatnya jika kita mengambil hak orang lain? Baik. Ya, mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Akibat dan dampaknya Ustadz kalau Oke. ngambil hak orang lain. Ada CCTV nggak di sini nih masjid? Ada.
Ya, tuh ada, ya? tuh di ujung tuh ada Oke. satu. CCTV manusia, ini ada matinya nih. Tuh kayaknya kabelnya putus tuh ya. Tuh mati tuh nggak kelihatan di monitornya. CCTV manusia ada matinya. Tapi CCTV Allah, udah Allah tancepin di tubuh kita di bulan keempat saat kita ada di janin ibu. Bulan keempat ketika ruh ditiupkan. Apa CCTV Allah yang nggak pernah ada matinya? Jantung yang berdetak. Mata yang berkedip, yakinlah setiap kedipan mata kita itu Allah sedang merekam dengan memori yang unlimited. Setiap tangan yang menggenggam Allah sedang mencatat. Setiap lisan yang mengeluarkan kata-kata Allah juga sedang mengawasi. Itulah kenapa ada ayat yang berbunyi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang nggak bisa ngelihat, tapi jantung yang berdetak tanda Allah mengawasi. Jadi yakinlah ibu, sekecil apapun ibu melakukan maksiat, dosa, ada Allah yang maha melihat. Melalui tentara-tentaranya, apa? Ya jantung kita, mata kita. Itulah kenapa kita disuruh bertakwa dan sebaik-baiknya orang yang di mata Allah itu adalah orang yang bertakwa. Betul nggak Bu? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik di antara kamu adalah yang bertakwa. Mungkin suami ibu nggak bisa ngelihat. Contoh nih supaya kita gampang kesehariannya kayak bagaimana Ustadz. Ini suami pulang kerja ya. Masuk kamar mandi, nah celana ditaruh dah tuh, digantungin di belakang pintu kamar. Ibu kan benain niatnya mau masukin ke tempat baju kotor. Dompetnya belum diambil. Lah ibu buka ada duit 120.000. Dalam hati ibu, gue embat 20.000 juga laki gue agak tahu. Betul. Betul kan? Nah, padahal suaminya saat itu lagi ngetes. Kenapa? Karena udah 2 bulan di kamar ada tuyul betina. Lah duit raib mulu, sampai yang gocengan hilang. Ibu saat ngambil duit lakinya ngelihat kagak? Agak. Tapi Allah ngelihat nggak? Iya. Lewat apa tadi? Jantung. Mata yang berkedip. Ibu nih di Jalan Sudirman, sekarang kalau ibu nggak pakai sabuk pengaman tuh bang, kecepret. Betul nggak? Betul. Tiba-tiba kayak ada yang moto, cepret lah. Siapa yang moto kita ya? Iya. Nggak taunya alat, tuh dia ngedip tuh bu. Lah itu diambil teknologinya dari mana? Dari mata kita. Kenapa Allah bikin mata kita berkedip? Karena ada daya rekam Allah yang tidak terbatas ibu. Masya Allah. Jadi udah dah kita mau dizolimin, kita mau disakitin, udah doain aja dah. Kalaupun kita ngelaporin ke polisi itu namanya usaha. Kudu hak itu harus dijaga. Diambil kalau bisa kita pertahankan. Tapi kalau udah kejadian ya mau diapain Pak Ustadz? Kita doain aja dah. Kenapa? Maliki yaumiddin. Ada raja di hari pembalasan nanti. Siapa? Allah. Boleh hakim kabur dari persidangan di dunia. Boleh jaksa disuap oleh siapapun. Tapi Allah tidak akan pernah bisa kita suap. Allah maha adil dengan segalanya. Baik, alhamdulillah terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Siap. Ibu udah jelas ya Bu ya. Udah terjawab. Ada Allah yang selalu ngawasin kita. Lewat mata jantung kita. Malaikat pun deket nyatet semua amal soleh Betul, kita ya. betul. Gitu ya. Jadi yakin ya kita diawasi dia jaga supaya ngerem. Baik, habis ini kita akan belajar ngaji sama Ustadz Bobby Haribowo. Tapi nanti ya di segmen akhir kita mau ngafal Quran. Mau nggak Bu? Mau, tapi sabar ya sabar. Habis ini kita belajar ngaji dulu sama guru-guru kita yang ada di sini. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم
لكم بينكم بالباطل وتدنوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama-sama kita sudah menyimak pembacaan surah Al-Baqarah ayat 188 yang dibacakan dengan merdu oleh Ustadz Bahrudin. Nah, langsung saja kita simak kajian tafsirnya dari ayat tadi yang secara garis besar mengingatkan kita untuk tidak mengambil harta dengan cara yang batil bersama dengan guru kita Al-Mukarram Al-Habib Isa Al-Kaf. Fadhal. Masya Allah, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa iNews yang juga insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan kekuasaan, dengan kehendak, dengan kasih sayang, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, Allah kumpulkan kita di sini insya Allah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini Allah kumpulkan juga kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu bayangkan di saat orang lain duduk-duduk di rumah, di saat orang lain jalan-jalan, di saat orang lain dalam kesibukannya, Allah dengan kasih sayangnya gerakin hati kita, bikin kita duduk di sini. Insya Allah tanda bahwa kita ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Enggak usah kamu merasa terhina, enggak usah kamu minder. Kalau bahasa anak sekarang enggak usah insecure. Tahu insecure, Bu? Minder, enggak usah minder. Kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila keimanan ada di dalam hati kita. Apabila kita ditetapkan sebagai orang yang beriman, kita adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka biarlah orang lain punya hal-hal dunia, tas-tas yang mahal, perhiasan yang mahal. Sementara kita punya harta sekedarnya. Orang beli tas puluhan juta, kita cuma beli tas di pasar malam. Itu juga hasil cicilan 12 bulan belum lunas. Masya Allah. Biar kalau tas yang kita cicil beli di pasar malam itu isinya adalah kitab zikir. Isinya adalah Al-Quranul Karim. Isinya ngedeketin diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sungguh itu lebih mulia dibandingkan tas-tas yang harganya puluhan bahkan ratusan juta. Isinya cuman kosmetik sama kartu kredit punya suami. Masya Allah, Alhamdulillah. Ketika keimanan ada di dalam hati kita, cukup kita tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penting tinggi derajatnya di sisi Allah apa di mata manusia? Allah. Penting keren di mata Allah apa di mata manusia? Di mata Allah. Penting mulia di mata Allah apa di mata manusia? Mata Allah. Di mata Allah. Cukup keimanan kita teguhkan, kita kokohkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kata guru kita, selama Allah ridho, yang lain masa bodoh. Boleh ikutin, 1, 2, 3. Selama Allah ridho, yang lain masa bodoh, Bu. Udah jaga aja ketakwaan, keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala.
Di antara hal yang akan mengotori ketakwaan dan keimanan kita sama Allah Subhanahu wa taala adalah yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah yang barusan dibacakan Ustadz dengan lantunan yang luar biasa, adalah makan makanan yang haram. Nauzubillah min dzalik. Seorang ibu di daerah Bekasi, tetangga ibu-ibu sekalian, punya anak 9, luar biasa. Punya suami, pekerjaannya biasa sekedarnya. Gaji, kalau dihitung gajinya nggak bisa cukup untuk menghidupi ini anak 9. Tapi anak-anaknya dapat beasiswa, tumbuh menjadi anak yang soleh. Ketika besar, anak-anaknya jadi anak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang membanggakan buat kedua orang tuanya. Ditanya ibu ini, "Bu, rahasia ibu apa? Dengan keterbatasan ekonomi, anak-anak ibu tumbuh jadi anak yang soleh. Kuncinya satu, kasih makan makanan yang halal." Disebutkan di ayat tadi, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Jangan kamu memakan makanan di antara kalian dengan cara yang batil, dengan cara yang curang. Ya, dengan cara mengambil hak orang lain. Dengan utang terus hilang gak bayar-bayar. Nah, kalau utang mbok ya minta izin. Kalau utang gak mampu bayar, mbok ya minta izin, minta maaf. Jangan hilang gak bayar-bayar. Atau bahkan kita mampu untuk membayar tapi gak kita tunaikan. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, menunda hutang padahal kita mampu membayarnya adalah sebuah kezaliman. Mau dihitung sebagai orang zalim? Nauzubillah, jangan sampai kamu memakan makanan memakan harta di antara kamu dengan cara yang batil. Bahkan beberapa orang watudlu biha ilal hukam. Beberapa orang menyogok hakim-hakim. Menyogok jaksa-jaksa. Menyogok pengadilan. Untuk apa? Untuk dimenangkan kasusnya. Untuk dibenarkan perbuatan buruknya. Untuk dibenarkan perbuatan jahatnya. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ism. Untuk kamu bisa memakan hak orang lain dengan cara yang buruk padahal kamu mengetahuinya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tahu enggak dampak dari makanan haram itu apa? Dampak dari makanan haram itu minimal, paling minimal akan membuat seseorang mudah untuk bermaksiat dan malas untuk melakukan ibadah. Di antara dampak lain dari makanan haram adalah dihilangkan rasa cinta di dalam hati kita. Karena cinta hanya Allah berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan menanamkan rasa cinta dan kasih sayang di dalam hatinya. Maka ketika di rumah tangga kita terjadi kehampaan cinta, terjadi kehambaran dalam rumah tangga, periksa kondisi ketakwaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Periksa harta yang diraih, yang dicapai oleh suami itu dari cara yang halal atau tidak. Periksa makan makanan yang kita makan. Ada hak orang lain atau tidak di situ. Karena itu akan membahayakan kehidupan kita di dunia dan membahayakan kehidupan kita di akhirat sana. Na'udzubillahi min dzalik. Di akhirat, di hadapan perhitungannya Allah Subhanahu wa taala, kaki kita nggak akan bisa melangkah sebelum ditanya 5 pertanyaan, ibu-ibu. Di antara 5 pertanyaan, 2 di antaranya adalah dari mana tentang harta kita dapatkan dan untuk apa harta kita infakkan. Min aina iktasabah, kata baginda Muhammad SAW dalam riwayat, wa fima anfaqah, dari mana didapatkan dan untuk apa dikeluarkan.
Masya Allah. Jangan sampai kita gugup menjawab pertanyaan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga harta kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga rezeki kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezeki kita, membuat kita cukup merasakan rezeki yang haram dan Allah tanamkan di dalam hati kita rasa jijik untuk melihat, melirik, apalagi mengambil rezeki yang haram. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Syukran ya Habibi. Habib Isa udah menjelaskan kepada kita, Bu. Paham nggak? Paham apa? Oh, jangan makan makanan yang haram. Caranya ngambil harta atau makan harta atau cari kerjaan, bawa pulang ke rumah harus rezeki yang halal. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu di surah Al-Baqarah ayat 168. Silakan Bu, yang mau nanya siapa? Angkat tangannya. Masya Allah. Ya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Arliah dari Majelis Taklim Darussalam BSMI. Ya. Mohon izin Pak Ustadz mau bertanya. Ya. Apakah boleh kita mendoakan yang buruk bagi orang yang mengambil barang kita, Pak Ustadz? Gimana Pak Ustadz? Tolong penjelasannya. Makasih Ya. Pak Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau sendalnya hilang di depan ya Bu ya, pas mau pulang ya. Awas lu, gue sumpahin lu, kakinya cantongan. Gitu ya Bu ya? Kira-kira ya? Enggak. Silakan Beb. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dizolimin sama orang lain, kesempatan doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa yang tidak terhalang terhadap Allah Subhanahu wa taala yang pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah doa yang terzolimi. Sekarang ibu-ibu tinggal menentukan pilihan. Ibu-ibu mau gunakan doa itu untuk agar supaya rezeki ibu yang hilang dari orang itu diganti dengan yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, atau ibu-ibu mau mencelakakan orang tersebut sehingga barangkali mungkin lebih banyak orang yang dirugikan karena dia. Pilih yang mana? Ibu-ibu dapat kesempatan mau dapat rezeki yang lebih besar dari barang yang hilang, atau ibu-ibu mau mencelakakan orang lain? Rezeki yang besar. Dapat rezeki yang lebih besar tentunya. Gunakan kesempatan itu untuk doa, minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengganti rezeki yang hilang dengan rezeki yang jauh lebih besar, karena rezekinya Allah Subhanahu wa taala min haitsu la yahtasib. Dari jalan yang tidak disangka-sangka. Satu orang nutup rezeki kita, Allah bakal nganterin dari jalan yang lain. Ditutup dari sini, dari jalan yang lain. Rezeki Allah pasti akan sampai kalau itu sudah merupakan tertulis untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, makasih banyak Habib. Sama-sama. Bu, jadi kalau misalnya pas pulang nih, kalau misalnya misalnya pas pulang sendal yang tadinya cakep, disisain sama yang buluk ya Bu ya. Jangan disumpahin ya Bu ya. Nah di situ tempat yang baik buat berdoa, doa kebaikan biar dapat murah rezeki gitu ya Bib ya. Betul. Ini cuman kiasan aja, contoh. Artinya mungkin ada masalah-masalah yang lain yang bisa dihadapin. Baik, terima kasih banyak Habib. Sama-sama. Ibu, makasih pertanyaannya. Habis ini kita akan lanjut lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني
آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa iNews dimanapun saja berada, cahaya hati Indonesia. Setiap kita mendengarkan ayat suci Al-Quran, setiap kita membacakan ayat suci Al-Quran, insya Allah di dalamnya terdapat pahala bagi kita. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang tadi dibacakan adalah Al-Quran surah Al-Isra ayat 70. Nah, untuk itu kita akan menyimak tausiah dari guru kita, yaitu Al-Ustadz Abdul Aziz Sidki dengan tema dampak rezeki halal dan haram. Silahkan Ustadz, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah sekalian, pemirsa iNews yang saya hormati, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluknya. Dan semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu diberikan rizkinya. Dan ada salah satu makhluk Allah yang dijamin rizkinya, yaitu binatang. Sebagaimana firman Allah dalam surah Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jadi binatang saja, ibu-ibu sekalian, itu dijamin rizkinya oleh Allah. Tadi yang dibacakan oleh qori kita, surah Al-Isra ayat 70, salah satu di situ adalah terkait dengan Allah memberikan kepada kita warazaqnahum minat thayyibat, yaitu Allah, kami menganugerahkan kepada kita semua rizki yang baik-baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian yang saya hormati, terkait dengan rizki ini memang ada yang harus kita cari. Hewan saja, ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, itu Allah beri rizki, apalagi kita, gitu ya. Apalagi manusia. Asalkan manusia itu mencari rizki, dan tentunya dengan syarat halalan thayyiba. Sebagaimana kita doa setiap saat, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba. Halalan dan thayyiba. Di dalam Al-Quran, jamaah sekalian, dalam surah Al-Baqarah ayat 72, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi ayat ini, ibu-ibu sekalian, ayat ini memerintahkan kepada kita kaum muslimin, muslimat untuk makan yang halal, rizki Allah yang halal. Dan tidak hanya halal, juga yang baik dan juga tentunya semua itu didapatkan dari yang halal. Nah, hadirin sekalian, dampak dari kita memakan barang yang halal dan haram. Kalau yang makan halal pasti jelas, ibu-ibu pasti sudah tahu. Kita insya Allah hidupnya akan tenang, hatinya akan
tenang. Melaksanakan ibadah kita juga bisa dengan tenang. Tapi kalau kita semua ya memakan atau menggunakan sesuatu yang tidak halal, ya itu dampaknya minimal ada 2. Sebenarnya banyak, tapi minimal saya sebutkan ada 2. Yang pertama apa? Jika kita sekali lagi memakan, meminum, mengkonsumsi sesuatu yang tidak halal alias haram atau berpakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, yang tidak halal juga, apa pertama dampaknya? Pertama adalah kata Nabi Muhammad SAW, doa kita susah dikabulkan oleh Allah. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, Innallaha thayyibun, la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nah, karena itu di dalam hadis yang panjang ini yang terkait dengan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang saya bacakan tadi adalah bahwa ketika Rasulullah SAW menjelaskan ayat ini, ada seseorang, ya ibu sekalian, bapak ibu sekalian, ada seseorang yang dia berdoa kepada Allah. Berdoa mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak disebutkan waktu itu minta apa, tapi kalau ibu-ibu mungkin di sini minta apa Bu? Minta kaya, minta suami yang soleh, ya, minta anak yang soleh solihah, kan? Minta rezeki yang berkah, ya. Tapi kata Nabi, orang ini di satu sisi juga pakaian yang dipakai tidak bersih. Kemudian yang dimakan dan diminum adalah tidak halal. Kata Nabi, bagaimana Allah akan mengijabah doa orang ini? Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, kita harus memperhatikan ini. Jadi kalau ibu-ibu terutama ini yang berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan menyalahkan Allah. Jangan suudzon kepada Allah. Harus kita introspeksi. Kenapa doa-doa saya tidak dikabulkan atau belum dikabulkan oleh Allah? Oh, ternyata. Jadi itu kuncinya. Kalau ibu-ibu jamaah semua ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syaratnya adalah apa yang kita makan dan yang kita minum itu harus halalan thayyiba. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dampak dari memakan harta yang tidak halal, yang kedua kita kata Nabi itu akan menjadi orang yang muflis. Muflis ya, pakai fa bukan pakai kha, bukan mukhlis tapi muflis. Orang yang apa? Muflis kata Nabi, orang yang rugi. Ya, yang rugi. Kata Nabi, kenapa? Siapa orang yang rugi? Kata Nabi, yang pertama adalah orang ini membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi di satu sisi orang ini juga menyakiti saudaranya. Kemudian memakan harta yang tidak halal. Kemudian pada saatnya, kemudian setelah itu orang yang disakiti di dunia, orang yang hartanya dimakan, kemudian menghadap ke orang ini, akhirnya pahala puasa orang ini diambil oleh orang yang disakiti. Baik. Nah, inilah orang yang rugi. Iya. Dan orang ini terus dilempar ke neraka. Nauzubillah min dzalik. Itulah dampak dari ketika kita memakan dari makanan atau minuman yang tidak halal. Yang haram, yang tidak halal. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Bu. Bu. Serius amat ngeliatinnya. Terkesima sama Ustadz.
Jadi Bu, biasanya nih orang suka nggak sadar ya pas lagi dapat apa barang ya di rumah itu dicek dulu ini rezekinya halal apa enggak. Warisan juga jangan sampai ngambil hak yang bukan hak kita ya. Ada jatah adik kita embat, ada jatah kakak kita ambil. Boleh apa boleh kayak gitu? Nggak boleh, nggak berkah ya Bu ya. Baik, nah untuk itu saya kasih kesempatan sama ibu-ibu siapa yang mau nanya silahkan. Iya, oke Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Atik dari Majelis Taklim Ar-Royan Perumahan BSMI. Mohon izin Pak Ustadz, saya ingin bertanya. Bagaimana kita harus bersikap jika mengetahui bahwa suami telah berbohong jika ditanya mengenai rezeki yang diperoleh? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya bohong, pas istrinya nanya, Pak ini duitnya halal nggak Pak? Alhamdulillah Bu halal. Padahal maaf bisa jadi duit hasil korupsi gitu Kiai. Nah gimana Ustadz? Baik, terima kasih Ibu. Pada prinsipnya Ibu tidak salah. Kalau suami yang bohong berarti suami yang salah. Gitu. Tapi jangan pura-pura bohong ya Bu ya. Nah, ini yang berbeda. Jangan pura-pura bohong. Artinya jangan pura-pura tidak tahu. Iya, iya. Nah, harus dipastikan suami mendapatkan harta dengan halal. Ya, kalau ibu tidak tahu, kalau orang tidak tahu nggak ada dosanya Pak. Nggak ada. Tapi istri boleh nggak sih nanya Pak, maaf Oh ya, nih, Pak, boleh ini duit dong. apa gitu boleh ya? Ustadz? Boleh. Jadi boleh. Istri harus ibu-ibu sekalian sebagai istri harus tanya ini uang dari mana? Ya. Halal tidak gitu ya. Nah, jangan sampai ada yang bilang cari halal aja susah, haram aja susah, apalagi yang halal lah itu nggak boleh. Nggak boleh kayak gitu. Tetap harus halal Bu ya. Tapi kalau ibu tidak tahu sekali lagi ibu tidak kena dosa. Karena memang suami itu kepala rumah tangga Bu. Jadi yang dosa suami ibu nggak dosa. Iya. Itu prinsipnya itu saya kira. Ustadz maaf nih Ustadz saya mau nanya nih, masa sering kali kan ya kalau kita di dalam satu lingkungan kerja ya kebiasaan dapat uang yang di luar uang gaji ini udah rutin lah misalnya begitu ya Ustadz ya. Nah, jadi udah dianggap kebiasaan dan dianggap wajar. Padahal mungkin secara aturan ini melanggar aturan Ustadz. Nah, istri tahu ini duit misalnya nggak benar. Nah, kira-kira karena kita namanya ini ngerasa ya udahlah dianggap benar pembenaran, ada nggak dampaknya ke anak atau ke istri dalam kehidupan sehari-hari di dunia? Ada nggak Ustadz? Ya, setahu saya itu memang secara tidak langsung ada. Secara tidak langsung ada. Makanya ini tadi, ya itu tadi, doa saja itu terhijab oleh makanan yang kita makan tidak halal. Doa aja bisa nggak dikabulkan ya? Tidak dikabulkan. Jadi secara langsung itu akan mengurangi kualitas dari keluarga itu, kebaikan dari keluarga itu. Karena sekali lagi kita harus hati-hati ibu-ibu sekalian, jamaah sekalian, terkait dengan ini memang luar biasa. Kita memang harus hati-hati supaya kita terjaga dari sesuatu yang tidak halal. Saya kira itu Ustadz Khalik, terima kasih. Terima kasih banyak. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, udah jelas belum? Masih kuat nggak? Masih? Benar? Habis ini kita ngaji yuk. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum. Bu, saya mau pantun boleh? Boleh. Dijawab ya. Ke Bumi Ayu beli ubi sama sawo.
Kita ngaji yuk. Hayo sama Ustadz Bobby Herwibowo. Ya Ustadz Bobby silakan Ustadz. Waduh. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Kita insyaallah pemirsa Cahaya Hati dan ibu-ibu semua yang ada di masjid ini kita akan ngaji surat 5 surah Al-Maidah ayat 38 ya. Siapkan mushafnya yang ada di rumah dan qari'ah kita akan bacakan ayatnya. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ibu namanya siapa, Bu? Dengan Seri Murni Tampu Bolon. Wah, Ibu? Seri Murni Tampu Bolon. Seremoni Tampu Bolon. Tampu Bolon. Ini seremoni Tampu orang Jawa ya, Bu ya? Iya. Iya orang Jawa. Alhamdulillah. Bu seremoni Tampu Bolon. Coba silakan dibaca dulu ayatnya yang tadi. Ayo. Silakan Ibu. Fadal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqahu fa'atta'u aydiyahumma jaza'an bima kasabana kalam minallah. Wallahu azizun hakimun. Cukup. Sadaqallahul azim. Insyaallah Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Insyaallah sekarang Ustadz mau ngajakin ibu-ibu semua yang ada di masjid dan semua pemirsa kita baca ayatnya sama-sama. Siap? Ya. Yang di sini lihat di layar ya. Yuk kita ta'awuz dulu dan basmalah. Suaranya yang kencang. A'udzu billahi minasy Syaitanir rajim. Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz dulu kalau gitu baca ya. Nanti ikutin ya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma. Bareng-bareng. Ya Allah, bawaannya emang jam segini fit ya. Iya benar. Jaza'am bima kasaba nakalam minallah. Coba. Wallahu azizun hakim. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insya Allah, Ustadz kebayang kalau ibu-ibu semuanya ngajiin bapaknya pakai ayat ini sebelum tidur. Insya Allah. Insya Allah, tidur semua insya Allah. Udah apal belum tuh ayat kira-kira? Belum? Ustadz mau ngajarin langsung bisa bacanya lancar sesuai tajwid, kemudian bisa hafal juga tahu artinya. Mau nggak kira-kira? Oh ya. Caranya adalah dua cara. Satu suara lantang. Satu apa? Suara lantang. Suara lantang. Yang kedua isyarat tangan. Isyarat tangan. Jadi kalau Ustadz pakai isyarat tangan ikutin sama ibu-ibu semua. Siap? Siap. Insya Allah hafal juga tahu artinya. Amin. Amin. Dan Ustadz bakal bacain, ibu-ibu nggak usah ngelihat karena Ustadz mau matiin ini. Tutup aja ya. Boleh nggak Fit ditutup ya? Boleh. Tutup ya. Insya Allah. Udah gini aja Ustadz. Nah, kita tutup. Biarin Ustadz yang nyontek, yang lain nggak boleh nyontek. Dengerin bacaan Ustadz. Wassariqu, coba. Wassariqu. Dan orang yang mencuri. Tangannya begini ya. Tapi ini mencurinya laki-laki. Gini ya, pakai kumis. Bisa?
Wassariqu. Coba. Pencuri laki-laki. Wassariqatu. Coba. Dan pencuri perempuan. Ini pakai anting ya. Siap? Wassariqu wassariqatu. Bisa? Coba bareng-bareng Ustaz. Wassariqu wassariqu. Langsung pada bisa. Takbir. Allahu Akbar. Faqta'u. Coba. Maka potonglah. Aidiyahuma. Tangan-tangan mereka. Masya Allah, kalau pencuri di Indonesia dipotong tangannya, insya Allah nggak ada yang nyuri, fit ya. Mudah-mudahan Indonesia makin aman. Amin. Allah, mudah-mudahan ibu-ibu nggak jadi pencuri. Amin. Amin. Kecuali pencuri hati, Ustaz. Pencuri hati. Lihat Ustadz sambung ya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aidiyahuma. Sekali lagi. Ustadz dulu, sabar. Nafsu banget orang Ustadz bilang sekali lagi, Ustadz dulu ya. Wassariqu wassariqatu faqta'u aidiyahuma. Bisa? 1, 2, 3. Wassariqu wassariqatu Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Aidiyahuma artinya apa? Dua tangan mereka. Faqta'u artinya faqta'u. Potonglah. Kemudian wassariqu artinya pencuri laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Wassariqatu pencuri. Langsung hafal berikut artinya. Takbir. Allahu Akbar. Coba kenceng, yang kenceng. 1, 2, 3. Wassariqu wassariqu aidiyahuma. Kayaknya masih banyak yang nyontek, Fit. Pada pinter banget, cepet banget hafalannya. Pada ngeliat Quran nggak? Enggak, benar. Yang di rumah juga ya, nggak usah ngeliat Quran, ikutin gerakan Ustadz. Yang di masjid ini semuanya udah pada pinter-pinter. Takbir, Allahu Akbar. Yuk, wassariqu wassariqu wassariqatu Masya Allah. Lanjutin jangan nih. Lanjut. Jaza'an bima kasaba. Coba. Jaza'an bima kasaba. Jaza'an. Coba. Sebagai balasan. Bima kasaba. Atas ulah perbuatan mereka. Jaza'an bima kasaba. Coba. Widih, sekarang dari wassariqu. Wassariqu wassariqatu aidiyahuma jazaan bima. Jazaan artinya sebagai balasan. Bima kasaba atas perbuatan mereka. Lanjut ya. Nakalam minallah. Sebagai hukuman. Minallah dari Allah. Nakalam minallah. Lagi nakalam. Ustadz sambung dari jazaan. Jazaan bima kasaba nakalam minallah. Coba jazaan. Jazaan bima kasaba
nakalam minal. Lagi jazaan. Bima nakalam. Masya Allah. Sekarang dari wasariku. Bisa nggak? Bisa ya? Ustadz dulu nih, Ustadz dulu ya. Wasariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'am bima kasaba nakalam minallah. Ini mukanya kayaknya bisa semua, Fit. Ustadz yakin semuanya pada bisa? Yakin bisa. Ya, 1, 2, 3. Wasariqu wasariqatu faq aydiyahuma jaza'am bima kasaba nakalam minal. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Dikit lagi, boleh nggak? Cuma tinggal nama Allah doang nih. Wallahu azizun hakim. Ikutin Ustaz. Wallahu azizun hakim. Wallahu dan Allah azizun maha perkasa. Begini perkasa ya. Dengan 2 tangan. Hakim yang maha bijaksana. Kayak lagi ngetok palu. Hakim. Tahu ya? Lihat Ustaz. Wallahu azizun hakim. Coba bareng-bareng. Wallahu azizun hakim. Sekarang Ustadz mau sambung dari bagian 1 sampai bagian terakhir. Lihat Ustadz dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah selamatkan umat ini. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'am bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Bareng-bareng Ustaz. Wasariqu wasariqu wasariqatu faq aydiyahuma jaza'am bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun. Sekarang Ustaz nggak ikutan, semuanya yang kencang. 1, 2, 3. Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allah. Ustaz. Tapi suaranya kenceng, Fit. Iya benar. Tapi pada nengok kanan, nengok kiri kayaknya. Kita tes Ustaz. Kita tes. Ayo. Yang mana ini? Kalau nggak berani sendiri, Fit. Kalau nggak berani sendiri, boleh berdua, boleh bertiga. Ya, sama teman-temannya. Ayo coba. Kayaknya rombongan yang mana ya? Ayo. Kayaknya pakai ini, Fit. Nih yang kuning dulu, ntar yang merah. Oke, coba. Terus Yang ini dulu. sesuai warna. Iya, yang kuning. Siap. Silakan, Bu. Ayo. Ayo. Yang kuning bareng-bareng. Ayo. Bertiga, yuk. Bismillah. Rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo Ustaz Pandu. Aidiyahuma jazaan kasab nakalam minal wal azizun. Masya Allah, pontennya 11. Masya Allah. Dari 100.
Alhamdulillah. Oke, kita lihat siapa lagi yang lain Ustaz. Sebelah sini. Sebelah sini. Ibu, kayaknya Ayo. ketawa-ketawa kayak paling siap Iya, ini, Ustaz. paling bisa. Nah, ini satu deret yang hijau semuanya. Ayo semua hijau ya. Yuk, Siap ya. sama-sama, yuk. Ustadz Pandu. Yuk. Yuk, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, fak ai jaza kasaba naka minal wallahu Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Allah. Gimana Ustaz? Kayaknya yang lain deg-degan. Iya. Aku dapat giliran. Terserah Om David mau nunjuk yang mana. Apa cukup? Ustaz, saya lihat dari sana pas saya mau sana itu langsung baca doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan gua. Samperin berarti ya. Samperin. Ya Allah. Yang mana ini ya? Coba yang ini dulu dah. Yang Ayo, ini dah. ayo, ayo. Yang ini nih. Ayo. Nah, ini ayo. Coba berdua. Jilbabnya cuma 2 nih. Iya. Ayo Ustadz Pandu, ayo bismillah, ayo. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Udah yang merah bantuin ya. Yang merah bantuin ya. Yang merah bantuin. Ayo. Wasariku. Bentar Ustaz. Saya kan nunjuk berdua, yang di depan alhamdulillah. Bukan gua. Ayo bareng-bareng yuk. Wasariku, yang merah juga bantuin. Ayo. Wasariku, wasariqatu, fak, ai, uma, jaza'am bima, kasaba, nakalam minallah, wallahu azizun hakim. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan-jangan ini ada nih di antara jemaah masjid ini ada yang berani tampil. Ayo, ada nggak? Ngangkat Satu tangan. orang ada yang berani nggak? Ada nggak? Satu orang. Berani. Tuh, berani. Ya. Ibu berani. Ayo, Ustaz, mau tadi. coba. Mau nyoba berani Ibu? Ayo. Ayo Bu, sini Bu. Mau nggak Sama nyoba? Ibu ini, sama Ibu yang orang Jawa tadi. Seremoni. Miraculous, apa? Seremoni. Seremoni. Ya Ibu, ayo Bu. Iya. Ya Ibu di sini, Ibu Seri, ayo. Ayo, Bu Seri. Ibu Seri tadi semangat banget yang ditunjuk. Ayo, Ibu maju yuk, Ibu sini. Sini Ibu Seri. Sini, Ibu Seri. Kamu Ustadz, ayo. Sini, ayo sama Ibu juga. Satu Sini, maju sebelah sini. Sama-sama. Ini saya, Om David, kita berempat. Ya, Nah, diambil kamera, ya. ayo. Ikutin Mau gerakannya ada ya Bu ya. pesan-pesan nggak sama keluarga terakhir? Nggak? Emang mau ngapain? Oh iya. Pesan terakhir. Ya, yuk. Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, bareng Ustaz. Wasariku wasariqatu faqta'u ay jaza'am bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Takbir, Allahu Akbar. Allah. Ya nah, Bunda Seremoni, apa rasanya? Seru nggak? Kasih pegang mic coba. Gimana rasanya? Seru? Seru. Tapi kalau seru beneran bisa hafal, bisa. Sudah hafal belum Ibu? Terlalu tinggi. Tinggi. Oke baik, terima kasih banyak. Makasih Ibu banyak Seremoni. ya. Silakan Makasih Ibu banyak. kembali ke tempat Insya duduk. Ibu Allah. silakan, terima kasih. Ibu namanya siapa? Ibu siapa namanya? Muhana. Muhana. Makasih Bu Hana ya. Siap. Makasih, silakan Bu Muhana. Silakan Ustaz. Ayo sekali lagi Ustadz mau baca bareng-bareng ibu-ibu di sini ya. Yang di rumah juga kita baca bareng-bareng. Yuk basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'am bima
kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wasariku orang yang mencuri, laki-laki. Wasarikotu pencuri, faqta'u potonglah aidiyahuma dua tangan mereka. Kemudian jazaan Balasan sebagai balasan bima kasaba akibat perbuatannya. atas perbuatan mereka. Nakala minallah sebagai Hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim. Allah maha perkasa. Allah maha bijaksana. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin ya Allah, alhamdulillah. Apal surat 5 ayat 38. Surat 5 ayat Ikut 3. arti. Surat 5 ayat 38 tercek ya. Bunda, jadi ada keajaiban dari Allah. Allah mudahkan. Mudah-mudahan yang di rumah juga mudah belajar Al-Quran. Amin, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz Bobi. Sama-sama. Ibu-ibu gimana? Sudah hafal? Di rumah dilatih ya Bu. Nanti ketemu suaminya wasyariqatu ya kan? Ya? Iya. Terus bapak nanya, Bu kenapa? Wasyariqu. Yang penting bahagia Yang penting ya. bahagia. Pulang ngaji dapat satu ayat udah luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya Bu ya? Alhamdulillah. Baik, habis ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita. Terima kasih banyak Ustadz Bobi atas ilmunya. Semoga bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap di program kesayangan kita semua. Cahaya Hati Indonesia. Para jemaah, mari sama-sama kita tundukkan pandangan kita angkat tangan kita minta ampun beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا يا رزاق يا فتاح يا عليم يا غني يا كريم. Wahai Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya sekaligus yang maha dermawan, mudahkanlah rezeki kami ya Allah, perbanyak rezeki kami ya Allah, mengalir bagai sungai ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang mendekatkan kami kepada Engkau ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang membawa kebermanfaatan untuk kami, untuk orang-orang sekitar kami, untuk keluarga kami, dan cukupkanlah kami dengan rezeki yang halal ya Allah. Beri kami rasa jijik untuk tidak mau mencicipi atau bahkan mengambil rezeki yang haram ya Allah. Jauhkanlah kami sejauh-jauhnya rezeki yang menghalangi kami dengan Engkau. Rezeki yang membuat kami jauh dari Engkau ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Dan juga ya Allah, bantulah saudara-saudara kami di Palestina ya Allah. Kuatkan mereka ya Allah. Ganti apa yang hilang dari mereka dengan sesuatu yang lebih indah. Dan segerakanlah kemenangan untuk mereka ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin wal mujahidin fi Palestin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara kita pada kesempatan kali ini. Semoga
kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Berapapun rezeki yang kita terima, kita syukuri, insya Allah Allah akan berikan kelebihan yang banyak kepada kita. Dan juga jadilah orang yang qanaah, ya. Jadilah orang yang pandai mensyukuri nikmat dan juga tidak berlebih-lebihan dalam kehidupan. Insya Allah kita akan terjaga dari mengambil hak orang lain. Dan senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar senantiasa dapat perlindungan. Baik, saya David Halik undur diri. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan hati kita juga dimantapkan untuk memperkuat pemahaman kita dalam agama Islam dan dalam rangka syiar Islam. Islam adalah rahmatan lil alamin. Saya David Halik undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli